Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Mang Ujang selalu berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Kabar terbaru datang dari Egy Sujana yang dikabarkan sakit dan berada di luar negeri. Sehingga Egy Sujana ini tidak bisa menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei 2025 kemarin. Ada aja ya kendalanya. Kemarin Pak Rizal Fadila dikabarkan tertabrak motor dan sudah ada klarifikasinya. Kali ini Presiden TPUA-nya yang sakit. Ini Bang Egy beneran sakit ke luar negeri teh. Jauh banget berobatnya ke luar negeri. Jangan kabur atau Kang Egy suka cari-cari alasannya buat menghindari pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Nah teman-teman, akhirnya ada juga klarifikasi dari lawyernya TPUA ya, didampingi oleh anaknya Bang Egy Sujana ya. Mirip banget kayak Bang Egy anaknya itu. Nah, seperti apakah video klarifikasi dari pihak TPUA perihal Bang Egy yang sekarang dikabarkan sakit dan berada di luar negeri ya? Mari kita mulai. Seharusnya kita tidak diadili, karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Hari ini kami datang bersama anaknya Bang Egy Sujana untuk memenuhi panggilan klarifikasi karena Bang Egy sakit lagi di luar negeri, maka kami yang disuruh oleh pihak keluarga untuk hadir pada saat Sakit ini. apa kabur? Alhamdulillah tadi kami sudah ketemu dengan penyidiknya dan langsung mengantarkan surat kepada DIR dengan situasi kondisi Bang Egy saat ini. Jadi untuk panggilan Bang Egy Sujana di Polda Metro Jaya ini diwakilkan oleh keluarganya ya, oleh anaknya Bang Egy Sujana, juga para lawyernya TPUA ya teman-teman. Mereka sudah menyerahkan surat ke Polda Metro Jaya. Mungkin surat keterangan sakit dari dokternya kali ya teman-teman. Dibayar berapa Bang Egy dokternya? Pergi atau kabur ini. Ini sudah biasa Egy Sujana kalau urusan dengan polisi sakit. Ini lebih parah nih. Sakit, pamitnya katanya ke luar negeri. Oh berarti bukan sekali dua kali Ini ya alasan gimana sakit nih, itu. Ketua TPUA ya. Ini mengorbankan pasukannya, anggotanya ini. Jangan pengecut Egy Sujana nih. Kasihan nih, Tifa, Rizal Fadila, Damai Hari Lubis, terus yang lain-lain itu, Roy Suryo tinggal pergi. Syukurin, tahan, jangan keluarkan air mata kalian. Sekelas Egy Sujana pasti paham bahwa ini akan berakhir dengan penahanan. Oleh karena itu dia mencoba menghindar dari ini semua. Rizal Fadila mau minta tolong ke siapa sampean sekarang? Pimpinan kalian telah pergi ke luar negeri. Alasannya sakit. Ayo, mau minta tolong ke siapa sampean? Mau marah? Marah Nas. Mau nyusul ke luar negeri? Makanya jangan mau diperalat, jangan mau diprovokasi. Pakai akal dan pikiran. Kalian mau-maunya diperalat oleh orang yang punya proyek besar untuk mengacak-ngacak negara ini. 2019 Egy Sujana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar people power usai Pilpres 2019. Nggak tahu kemudian kelanjutannya seperti apa. Dalam kasus ini pasti dia sudah bisa memprediksi lah. Sekali bersekapasitas Egy Sujana pasti tahu kasus ini akan berakhir kepada jeruji besi, ditahan menjadi tersangka. Nah oleh karena itulah dia buru-buru pergi ke luar negeri, menghindar. Tapi apa tidak kasihan sampean Egy Sujana dengan anggota kalian, dengan orang yang selama ini ikut terprovokasi, mengharu biru, melontarkan ujaran kebencian, pencemaran nama baik.
menuduh Pak Jokowi jasa palsu di berbagai kanal media sosial. Kalian rame-rame syuting sana, syuting sini. Sudah tiba saatnya Pak Jokowi memukul balik, menghantam balik di Polda Metro Jaya. Egy Sujana kabur pergi ke luar negeri tanpa menghiraukan pasukan anggota yang selama ini sampean ewer-ewer ngalor ngidul ngedan ngulon untuk berbicara, untuk berkuar-kuar. Iya loh Bang Egy, tega sekali loh ya, Tipa, Roy Suryo, Rismon, Bu Kurnia, Parija Fadila ditinggal begitu aja ya. Bang Egy ini suaranya paling kenceng, tapi ketika dipanggil oleh Polda Metro Jaya, malah ada aja alasannya ya. Alasan sakit dan sekarang berada di luar negeri. Berobatnya jauh banget ke luar negeri. Inilah saatnya mereka-mereka ini ya yang selalu mengikuti arahan dari Bang Egy Sujana tuh untuk sadar gitu kan, bahwa kalian ini sebenarnya hanyalah dijadikan alat oleh Bang Egy Sujana gitu kan untuk melawan pemerintah, untuk memframing dan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Bapak Jokowi gitu kan. Di saat seperti ini, di saat keadaannya sekarang seperti ini, Bang Egy tuh gak ada tanggung jawabnya sama sekali, dia malah pergi ke luar negeri gitu kan. Sedangkan di sini orang-orang yang berjuang bersama Egy Sujana ditinggal begitu saja gitu kan. Ketimbang Parija Fadilah dan Ibu Kurnia ya, yang mereka ini memang tergabungkan di TPUA gitu kan, rombongannya atau orang-orangnya Egy Sujana gitu kan. Itu Ibu Kurnia loh sampai diperiksa sampai tengah malam. Apa Bang Egy gak ada kepikiran ke sana gitu? Dan yang lebih parahnya ini, orang-orang yang selalu dijadikan alat itu adalah lansia-lansia ya kan, mohon maaf ya, di TPUA itu banyak sekali orang tuanya, nenek-nenek dan kakek-kakek kebanyakan gitu kan. Karena mereka tahu gitu ya, biasanya yang udah usia lanjut itu kalau mereka berorasi di media sosial, untuk dipidanakan itu ada pengecualian gitu. Jadi memang sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan para orang tua gitu kan. Selain mereka bayarannya murah, mereka juga ada pengecualian ketika harus berhadapan dengan hukum gitu teman-teman. Terlapor yang dimintai keterangan klarifikasi hanya 3 yang bisa datang ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis nanti, sedangkan Egy Sujana ada halangan sakit sehingga diwakilkan kepada keluarganya untuk bisa membawa surat keterangan Rismon juga dari mangkir. rumah sakit, hasil Rismon juga labnya gak untuk hadir dia. ditunjukkan ke penyidik. Jadi Egy Durjana ini kemarin itu mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Katanya sakit dan berobat ke luar negeri. Wah, boleh tuh. Kemudian tadi malam Polda Metro Jaya itu press release ya, menyatakan perkembangan dari kasus ijazah laporan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya itu menyatakan benar Pak Jokowi itu melaporkan bahwa dia itu difitnah ijazah palsu. Nah, dia tidak menunjukkan siapa-siapa orangnya, cuman hanya menduga. Jadi nantinya bahwa ada kejadian tanggal 26 itu di mana orang-orang yang diduga, kalau diduga kan boleh, diduga melakukan fitnah, nantinya dia serahkan sama ke polisi bahwa masuk tidak ini delik aduannya bahwa benar dia itu difitnah dengan bukti-bukti yang dia bawa. Berbeda dengan rombongan Roy Suryo dan kawan-kawan yang mendapatkan scan ijazah dari media sosial, dia analisa dan sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, 100.000% palsu. Nah, itu bedanya orang terpelajar dengan orang yang emosional. Jadi kita itu ya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan hukum. Ya, jadi jangan sekali-sekali menyatakan bahwa orang itu sudah terpidana tapi bersalah tapi belum ada keputusan dari polisi. Jadi kalau kita bilang itu menduga, nah itu kan silahkan nantinya dibuktikan dari laporan polisi, kemudian ditingkatkan ke pengadilan dan akan nanti diputuskan. Nah setelah diputuskan memang benar orang ini bersalah. Jadi kehati-hatian itu dalam itu ya, tapi kan bagi para pembenci yang akan merusak keharmonisan dan kegaduhan dan
dengan kegaduhan yang diciptakan di negeri ini, ya sudah dengan yakinnya bahwa ini palsu, bahwa ini skripsinya salah, bahwa ini palsu. Nah, ya itu kan jadi mereka ini ya akhirnya kena batunya sendiri. Kemudian ya bersiap-siaplah buat Roy Suryo yang kemarin setelah diperiksa bahwa memang benar di atas tanggal 26 itu ada di mana dan segala macamnya. Itu kan cara polisi bekerja untuk mencari kebenaran dari laporan seorang warga negara yang bernama Joko Widodo. Jadi ya siap-siap saja kalau nantinya akan digelar perkara bahwa begini dan ditetapkan tersangka, baru deh Anda dari penyelidikan kemudian di BAP. Kalau sekarang kan sekedar hanya diminta klarifikasi dan sabar juga buat Roy Suryo untuk mendapatkan baju Sofinya ya. Oke, salam waras semuanya. Buat Egy Nurjaya, semoga cepat sembuh ya. Nah, salam waras semuanya. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum ya. Saya bilang sekali-kali, kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya dimain-mainkan. Tuh kan, seperti orang-orang yang mengerti hukum tapi mempermainkan hukum ya. Tapi Roy Suryo apalagi Egy Nurjaya. Oke, jadi sepertinya Bang Egy Sujana ini udah tahu ya teman-teman bahwa perkara ini tuh bahkan akan berakhir dengan pidana atau jeruji besi. Sehingga dia ini kabur gitu ya ke luar negeri ya. Aku bilang kabur kenapa? Karena kok ini ganjil sekali ya, kenapa ketika ada panggilan dari Polda Metro Jaya kok kebetulan sekali langsung mendadak sakit gitu kan ya. Kemarin aja itu Pak Rijal Fadila kok bisa-bisanya gitu ya, pas banget gitu pas momennya dia mau dipanggil oleh Polda Metro Jaya, malamnya hari Rabu malamnya itu dia dikabarkan tertabrak motor ya, yang sebenarnya paginya itu hari Kamisnya itu dia harus datang ke Polda Metro Jaya. Kan ini merupakan suatu keganjilan yang apa ya, kebetulan yang aneh gitu ya teman-teman gitu. Kasihan sekali gitu kan anak-anak buahnya Bang Egy yang ada di TPUA gitu kan, ditinggal begitu saja ketika mereka ini sedang pusing-pusingnya memikirkan bagaimana untuk lepas dari jeratan perkara ini yang sebenarnya nih anak buahnya Bang Egy ini yang ada di TPUA ya, ataupun Roy Suryo, Tifa dan siapa itu Rismon, mereka tuh sekarang lagi kalut banget gitu untuk bisa lolos atau mencari-cari alasan untuk bisa lolos dari jeratan ini teman-teman, karena ini serius ya. Karena ini serius, ini bisa aja mereka dinaikkan statusnya menjadi tersangka gitu. Karena sekarang kan mereka ini khususnya Tifa, Roy Suryo dan Rismon ini masih belum dinyatakan statusnya sebagai tersangka. Dan saya yakin pasti sebentar lagi mereka ini statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka gitu teman-teman. Jadi Bang Egy Sujana ini tahu banget gitu. Dia belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya. Karena kan beliau juga pernah ditahan ya karena aksi makar gitu kan pada 2019 kalau nggak salah ya. Jadi dia ini tahu banget gitu bahwa masalah ini pasti akan kesana gitu, akan berakhir dengan pidana gitu, sehingga dia mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah ini semakin menarik ya teman-teman, kita harus tetap pantau ini update-nya seperti apa, kelanjutannya seperti apa. Jangan sampai ini laporan dari Bapak Jokowi ini setengah-setengah, harus tuntas, harus beres gitu kan, agar kemelut isu ijazah ini segera berakhir dengan pastinya dengan jelas ya, dengan adanya bukti bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli gitu kan, sehingga ini para pelaku penggugat ijazah Bapak Jokowi itu sudah tidak bisa lagi mereka memberikan argumen-argumennya karena sudah terbukti bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli gitu. Dan mereka-mereka ini yang penggugat ijazah Bapak Jokowi ini harus dinyatakan atau harus dipastikan masuk jeruji besi gitu, agar mereka ini mendapatkan efek jerak gitu kan. Karena mereka ialah yang apa ya, sumber dari kekisruhan ini gitu kan, sumber dari perkara ijazah ini yang sampai berlarut-larut gitu kan, karena mereka yang selalu menggoreng terus di media sosial gitu kan, sehingga bermunculanlah asumsi-asumsi liar, sehingga banyaklah masyarakat yang mulai tergiring gitu kan. Maka dari itu harapannya sih ini sampai tuntas ya, Bapak Jokowi mengusut ini sampai tuntas, sampai berakhir gitu kan, bisa sampai akar-akarnya juga ya. Siapa juga ini cari tahu yang
memesan isu ijazah ini karena dikabarkan teman-teman isu ijazah Bapak Jokowi ini merupakan sebuah pesanan dari oknum yang memang tidak menyukai Bapak Jokowi, dan itu masih misteri siapa orangnya. Cuman di sini Roy Suryo, Tifa dan Rizmon ini kebablasan gitu ya, mendapatkan pesanan untuk membuat kisruh negeri ini dengan isu ijazah Bapak Jokowi, tetapi mereka kebablasan dan akhirnya mereka sampai harus berhadapan dengan hukum gitu. Ya mungkin kan siapa tahu yang memesan isu ijazah Bapak Jokowi ini hanya meminta para penggugat ini untuk untuk membuat hanya sekedar untuk membuat NKRI ini kisruh gitu ya, ribut, cuma sekedar itu saja. Tapi di sini Roy Suryo sampai melibatkan digital forensik lah, penelitian lah, sampai melibatkan luar negeri, katanya akan ikut serta juga untuk membongkar ijazah Bapak Jokowi. Dan ini sudah kebablasan mereka yang akhirnya membuat mereka ini harus berurusan dengan hukum gitu kan. Dan isu ijazah Bapak Jokowi ini merupakan pesanan, ini disampaikan oleh Bang Teddy Gusnaidi. Ya, saya juga pernah tayangkan videonya ya teman-teman. Jadi Bang Teddy Gusnaidi itu ada dugaan ke sana ya, ada dugaan bahwa isu ijazah Bapak Jokowi ini merupakan pesanan dari oknum yang tidak menyukai Bapak Jokowi. Namun sayangnya pesanan ini malah melebar kemana-mana gitu kan. Nah mungkin sekian video kali ini dari Mang Ujang. Apabila teman-teman juga ada yang ingin disampaikan atau punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Mang Ujang ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.